Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nanang Qasim Yusuf, penulis buku Seven Awareness, kembali menyapa Anda pemirsa dalam Seven Awareness. Semoga Anda hari ini dalam keadaan sehat, semangat, dan selalu memiliki antusias yang tidak pantang menyerah. Pemirsa, kalau Anda pernah melihat satu permainan, kalau dalam istilah orang Jawa disebut njot-njotan atau jongkat-jangkit, mungkin Anda pernah lihat di TK, beberapa PAUD, ketika ada anak kecil menaiki sebelah kiri, maka sebelah kanannya akan naik dengan otomatis. Serupa, sebelah kanan dinaikin, sebelah kiri akan naik juga. Dimanapun berada pasti sama. Di Indonesia, di Malaysia, Singapura, kemudian di luar negeri, sama. Dan itu sebuah fisika kuantum bahwa sebenarnya setiap kita ada tekanan, setiap kita ada beban, setiap ada mungkin ujian, bahkan mungkin Anda menyebutnya adalah masalah, atau mungkin menyebutnya adalah cobaan, sebenarnya itu sedang dilatih bagaimana kita naik ke permukaan lebih baik lagi. Hidup kita akan naik kualitasnya. Hidup kita akan menjadi pribadi yang lebih dahsyat lagi. Nah, berarti seseorang yang kemudian hidupnya, pengalaman hidupnya mungkin seperti permainan jongkat-jangkit yang datar, tidak pernah mengalami tekanan, maka lompatannya kurang dahsyat. Kuantumnya lebih jarang dibandingkan mereka yang sering menemukan tekanan-tekanan yang luar biasa. Dalam aforisme atau quote-quote yang selalu saya tulis dalam buku saya, Seven Awareness, saya tulis bahwa kalau pisau diasah oleh batu, manusia diasah oleh manusia lainnya. Bayangkan pada saat pisau diasah oleh batu, mungkin kalau pisau bisa bicara pemirsa, dia akan menjerit, menangis, teriak, mengatakan berhenti, 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 stop, stop. Ya, tapi selesai diasah, pisau jadi tajam. Ya, mengasah hati saya, jiwa saya adalah manusia-manusia lainnya. Seringkali kita harus bersyukur, berterima kasih kepada beberapa orang yang pernah mencibir Anda, mencibir kita. Seringkali pemirsa kita harus mengucapkan terima kasih kepada saudara, keluarga yang sempat meremehkan kita. Seringkali kita harus berjiwa besar mengucapkan terima kasih kepada beberapa orang yang sempat menjadi musuh kita. Karena adanya mereka kita berlari lebih cepat menuju impian kita. Mengapa ini bisa terjadi? Semuanya karena kualitas hati seseorang. Pemirsa, dalam buku saya, Seven Awareness, hati dibagi menjadi 3 bagian. Hati yang pertama adalah yang disebut sebagai hati yang sedang sakit. Hati yang sakit ini seperti permainan jongkat-jangkit, pada saat ditekan naiknya hanya dikit. Kenapa bisa kayak gitu? Karena pondasinya sudah mulai rusak, sehingga tekanan apapun nggak bisa membuat dia melompat. Nah, hati yang sakit ini biasanya dia sadar, dia menemukan titik perubahan, tapi kemudian balik lagi ke sifat aslinya. Tapi kembali lagi kepada kualitasnya. Ada banyak contoh teman-teman saya misalkan yang tadinya, misalkan dia komitmen dalam satu hal niat baik, kemudian ketika ketemu dengan komunitasnya, dia kembali lagi kepada kebiasaan lama dia. Ada beberapa teman saya juga serupa ya, misalkan kayak teman saya yang suka merokok dan sebagainya, yang sudah niat banget berhenti rokok ya, kemudian pada saat dia berkumpul dengan teman-temannya akhirnya nggak kuat lagi, balik lagi. Ya, itu kualitas hati yang sakit sebenarnya. Ada teman saya juga yang kadang-kadang dia sadar betapa harus nggak boleh nyaman dalam kehidupannya, tapi kemudian akhirnya dia kembali ke kebiasaan lama dia juga. Nah, hati yang pertama ini adalah hati yang sakit. Hati yang sakit bukan berarti kita nggak mau berubah. Kita mau berubah, namun seringkali kita mudah terbentur oleh eksternal. Seringkali kita mudah sekali membuat banyak alasan, A, B, C, dan sebagainya. Yang kedua adalah hati yang sudah mati. Nah, pemirsa di rumah, kalau hati yang sudah mati, tekanan apapun tidak membuat kita berubah. Bahkan seringkali kita mencari pembenaran sendiri. Bukan kebenaran, sebenarnya dia tahu dia salah, tapi dia mencari pembenaran. Dia mencoba berbagai cara agar seolah-olah dia benar, pemirsa. Dan yang ketiga adalah yang disebut dengan hati yang sehat. Hati yang sehat bagikan pondasi jongkat-jangkit tadi, atau njot-njotan dalam bahasa kampung saya. Selama pondasinya sehat, pondasinya kuat, pondasinya baik, tekanan apapun yang datang kepada hidup Anda, sebenarnya dengan satu tugas, satu misi adalah Anda akan memiliki hidup yang menemukan quantum life, hidup yang melompat hebat. Orang-orang sukses yang Anda mungkin kenal, yang Anda baca sejarahnya, Anda baca biografinya,
Anda mungkin mengenal dia lebih dekat, saudara dan sebagainya. Kenapa dia lebih berhasil, lebih maju, lebih hebat di kampung halaman Anda atau mungkin tetangga Anda? Jangan-jangan karena dia memiliki tekanan yang lebih hebat dibandingkan Anda. Atau jangan-jangan kita tekanan lebih berat, tapi pondasi kita sudah sakit. Jangan-jangan sebenarnya kita sudah nggak punya siapa-siapa lagi di rumah ini. Orang tua sudah nggak ada, ayah sudah nggak ada, ibu sudah nggak ada. Tapi hati kita dalam keadaan sakit. Kita nggak merasa bahwa kematiannya adalah sesuatu yang harus kita jadikan sebagai motivasi. Jangan-jangan ditinggalnya kita oleh anak yang kita cintai tidak melahirkan apapun kesadaran baru dalam hidup Anda. Jangan-jangan pernah gagal berkali-kali dalam usaha, tidak membuat kita sadar bahwa itu menjadikan kita melompat. Justru kita terbelenggu oleh beban-beban yang susah sekali kita maafkan, membenci, mendendam, dan kemudian mencari alasan untuk nggak bisa maafin orang yang menzalimi kita, pemirsa. Oleh karena itulah maka membaca buku, berteman dengan orang-orang baik, memiliki mentor yang positif, lingkungan yang baik akan membentuk hati Anda menjadi pribadi hati yang sehat. Pada saat hati Anda sehat, pemirsa, maka tekanan, masalah, beban, ujian yang datang kepada Anda jadikan itu sebagai cara bagaimana Allah, Tuhan, melompatkan Anda menjadi manusia unggul yang saya sebut dalam buku Seven Awareness adalah manusia di atas rata-rata. Karena manusia di atas rata-rata lahir membawa masalah, namun dia berhasil melewati masalahnya, dan itu semua karena kita semua terlahir menjadi pemenang. Saya, Nanang Qasim Yusuf, penulis buku Seven Awareness. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.